Dikisahkan ketika Dzunun al-Misri telah mencapai tingkatan spiritual yang begitu tinggi dan tak seorang pun yang mengetahui kebesaran yang sesungguhnya, banyak masyarakat Mesir yang kebingungan melihat perilakunya. Dalam kebingungan tersebut akhirnya mereka sepakat untuk melaporkan Dzunun al-Misri kepada Khalifah Mutawakkil bahwa Dzunun al-Misri adalah seorang ahli bid'ah. Mendengar laporan tersebut, Khalifah Mutawakkil segera mengutus sejumlah petugas untuk menangkap dan menggiring Dzunun ke Baghdad dalam keadaan terbelenggu. Ketika Dzunun memasuki pengadilan sang Khalifah, Dzunun menyatakan di hadapan sang Khalifah, "Aku baru saja mempelajari Islam yang sesungguhnya dari seorang wanita tua dan kesalehan yang sesungguhnya dari seorang pembawa air." Salah seorang petugas bertanya, "Apa maksudmu?" Dzunun kemudian menjelaskan, "Ketika aku tiba di istana Khalifah, aku memandang keindahan istana ini dengan abdi dan pelayan di setiap sudutnya. Aku berharap agar penampilanku berubah." Seorang wanita dengan tongkat di tangannya memandang tajam ke arahku dan menyapaku, "Jangan takut pada tubuh yang mereka membawamu, karena engkau dan dia sama-sama abdi pencipta yang maha kuasa. Selain dengan kehendak Allah, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada abdinya." Kemudian di tengah jalan aku melihat seorang pembawa air. Dengan kemurahannya ia memberiku seteguk air. Aku memberi tanda pada seseorang yang bersamaku untuk memberi pembawa air itu uang 1 dinar. Ia tidak mau menerimanya sambil berkata, "Engkau adalah seorang tahanan dan dalam keadaan terbelenggu. Tidaklah pantas bagiku untuk mengambil apa saja dari seorang tahanan dan orang asing yang terbelenggu." Setelah itu Dzunun tetap dimasukkan ke dalam penjara. Ia berada dalam penjara selama 40 hari, siang dan malam. Untunglah setiap hari adik Bishr, si telanjang kaki, selalu membawakannya sepotong roti hasil dari kerja kerasnya. Pada hari ketika Dzunun dibebaskan, ternyata 40 roti itu tetap utuh dan tak ada satu pun yang ia makan. Tatkala adik Bishr mendengar hal ini, ia menjadi sangat kecewa dan protes kepada Dzunun al-Misri, "Engkau tahu bahwa roti-roti ini halal dan kudapatkan sendiri, bukan pemberian siapapun. Mengapa engkau tidak sudi memakannya?" "Aku enggan memakannya," jawab Dzunun al-Misri, "karena piringnya sudah tidak lagi bersih." Yang menarik dari kisah langka ini bukan karena Dzunun tidak makan selama 40 hari, sebab prestasi itu sudah banyak diperhatikan manusia sampai hari ini, bahkan lebih lama dari 40 hari. Yang mengusik perhatian ekstra kita adalah piring itu telah disentuh oleh sipir penjara. Hanya disebabkan wadah makanannya sudah terjamah oleh penjaga penjara, Dzunun enggan menikmati roti tersebut dan memilih kelaparan selama 40 hari. Benarkah piringnya tidak bersih atau tangan si penjaga penjara itu yang kotor? Bukan nampan dan tangan sipir yang tidak bersih, melainkan ini adalah sebuah prinsip perilaku sang sipir yang kotor. Dalam perspektif orang-orang yang sudah tercerahkan semacam Dzunun al-Misri, kekotoran akhlak seseorang akan mengotori apa saja yang disentuhnya. Bukan kedegilan jasmania, tetapi rohania. Bukan material, namun spiritual. Bukan kotoran kasat mata, tapi nan kasat mata. Bagi Dzunun, kekotoran spiritual sangat transparan dan akan menodai kejernihan batinnya jika ia menikmati makanan yang kotor. Komitmen Dzunun itulah yang menakjubkan, mengagetkan, sekaligus membingungkan kita. Menakjubkan karena hanya tersentuh orang-orang yang kotor akhlaknya, ia rela menahan kelaparan. Mengagetkan sebab persoalan yang sebenarnya sangat remeh-temeh bagi kita, tetapi di mata Dzunun justru menjadi begitu prinsipil sekali. Akhirnya alasan Dzunun untuk menolak makanan selama 40 hari cukup membingungkan. Bagi kebanyakan kita apapun bentuknya, kendati makanan bila secara intrinsik halal, maka ia akan tetap halal meskipun telah dipegang oleh orang-orang ahli maksiat, ahli kafir, bahkan orang musyrik sekalipun. Tidak ada bedanya siapapun orang yang menyentuhnya. Sungguh jika dilihat dari perspektif hari ini, alasan Dzunun sangat tidak rasional dan terlihat begitu angkuh dalam pandangan kita. Kisah tersebut memang tampak aneh dan nyentrik bagi kita, orang-orang abad 21 yang hidup dan larut dalam budaya permisif yang membolehkan segala hal. Dewasa ini bukan lagi jalan kebenaran yang ditempuh orang, tetapi cara-cara keculasan yang dilakoni karena terlampau pahit yang namanya kebenaran. Sekarang tidak lagi kehalalan yang dikejar untuk manusia, mereka justru memburu barang-barang haram. Sebab
kehalalan terasa muskil dalam sebuah struktur yang sudah terjerat dalam lingkaran KKN, nyaris ke setiap sudut birokrasi terkecil sekalipun. Sikap kehati-hatian lenyap dan berganti kebebasan brutal yang melahap apa saja, tidak peduli bagaimana caranya dan dari mana datangnya. Tidak berlebihan dan cukup beralasan bila banyak orang menganggap bahwa menempuh jalan yang salah dan mencari harta yang haram saja sulit, apalagi menapaki lorong-lorong kebenaran dan mengais rezeki yang halal. Dalam situasi seperti ini, kisah heroik spiritual Dzunun hadir ke hadapan kita. Barangkali kita terperanjat dengan mengajukan sejumlah kesangsian. Apakah ada orang sekalipun itu Dzunun yang sedang terjepit masalah menolak rezeki halal cuma disebabkan alasan sepele semacam itu? Sehingga benarkah riwayat tersebut, atau jangan-jangan cuma rekayasa kaum sufi semata, sebuah kegelisahan yang wajar?